Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafizur Rahman dengan NIM 02 0111 824 290 19. Video kali ini kita bakal bikin tugas kriminologi, yakni kita bakal nge-review film yang berjudul Sehidup Semati yang digarap oleh Uvi Avianto, yang mana kita bakal ngejelasin latar belakang dan juga melihat film ini dari pandangan kriminologi feminis, juga refleksi diri kita setelah nonton film ini. Mungkin langsung saja kita bakal ngejelasin terkait review dari film ini sendiri. Sebagai gambaran awal, film ini berfokus pada tokoh Renata, yaitu seorang istri yang hidup dalam pernikahan yang tidak sehat, bahkan cenderung penuh kekerasan. Ia mengalami KDRT baik secara fisik maupun psikis yang ia terima, tetapi tetap memilih bertahan dalam hubungannya tersebut. Yang menjadi poin penting di sini, kondisi ini bukan semata-mata karena Renata itu lemah, melainkan karena sejak kecil, yaitu sudah dibesarkan dengan pemahaman-pemahaman bahwa istri itu harus patuh, taat kepada suami, menjaga urusan rumah tangga, dan menghindari hal-hal seperti perceraian yang mungkin dianggap sebagai aib dalam keluarga. Dari latar belakang ini mungkin bisa langsung aja kita analisis menurut pandangan kriminologi feminis. Kondisi yang dialami oleh si Renata ini sangat relate banget dan relevan untuk kita kritisi melalui pandangan kriminologi feminis. Karena yang pertama, terdapat ketimpangan relasi kuasa antara si laki-laki dan perempuan. Dalam film ini sudah jelas, suami memiliki kontrol yang sangat dominan, sementara si pihak istri ataupun Renata tidak memiliki ruang yang cukup untuk menolak maupun melawan dari si suami. Hal inilah sejalan dengan pandangan kriminologi feminis yang melihat perempuan itu sering ditempatkan di posisi yang lebih rentan dalam relasi sosial. Selanjutnya, jika dilihat dari konsep feminis pathways, mungkin bisa kita jelasin sedikit. Si konsep feminis pathways, konsep ini menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam tindakan kriminal seringkali bukan terjadi atau disebabkan oleh sifat jahatnya semata, tetapi lebih kepada tekanan yang dia alami, seperti pengalaman kekerasan, serta kondisi sosial yang menekannya secara terus-menerus. Dalam konteks inilah, kondisi Renata mencerminkan hal tersebut. Ia terus mengalami tekanan baik secara fisik maupun mental tanpa memiliki ruang untuk mengekspresikan situasi tersebut. Akumulasi tekanan inilah pada akhirnya berdampak pada kondisi psikologisnya sendiri, dan sehingga si Renata ini melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim sebagaimana kita lihat di film tersebut. Itu dari menurut saya pandangan kriminologi feminis yang bisa kita lihat. Mungkin setelah saya menonton film ini, refleksi yang dapat saya ambil dari film ini ialah kita tidak seharusnya memandang diri kita itu sebagai individu yang lemah atau terus berada di posisi bawah maupun berada di bawah tekanan orang lain. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama dan sangat berhak untuk dihargai serta diperlakukan dengan baik. Film ini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang terus berada dalam tekanan dan gak berani keluar dari suatu situasi tersebut, dampaknya bukan hanya dirasakan secara fisik saja, tapi juga dapat merusak kondisi psikologis dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting menyadari bahwa setiap individu itu mempunyai hak atas dirinya sendiri dan jangan takut untuk protect yourself.